Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Mariat Solihah dari Manajemen dan Pilar Properti 2019 Universitas Gadjah Mada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset. Nah, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset. Yuk, ditonton videonya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus informasi manajemen aset. Nah, di sini terdiri dari yang pertama ada perencanaan kebutuhan, ada penganggaran, kemudian dilanjutkan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Nah, hal ini tuh tentunya juga diperlukan pembinaan, pengawasan, pengendalian supaya siklus informasi manajemen aset dapat berjalan dengan lancar. Nah, selain itu juga harus memenuhi beberapa asas diantaranya itu yang pertama ada asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, dan asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Selanjutnya, di sini terdapat peran sistem informasi manajemen, di mana terdapat 4 perannya. Di antaranya yang pertama yaitu ada meningkatkan akurasi data, yang kedua memperbaiki kualitas SDM, yang ketiga memudahkan koordinasi divisi, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasional. Kemudian, untuk penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen aset, ini juga terdapat 5 diantaranya. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam revolusi informasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas SIMA. Yang ketiga, memperbaiki proses pembuatan keputusan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, membuka banyak peluang. Lalu di sini terdapat opini tentang penerapan sistem informasi manajemen aset di Indonesia, di mana menurut saya penerapan sistem informasi manajemen aset di Indonesia akan menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah pusat kepada warganya. Selain itu, penerapan ini juga harus memperhatikan beberapa asas-asas lainnya, di antaranya yaitu ada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan kepastian nilai. Hal ini dapat memberikan layanan dan nilai ekonomis serta manfaatnya lebih baik dalam melindungi investasi infrastruktur. Jadi, adanya manajemen aset yang lebih baik berarti pemerintah pusat akan lebih bertanggung jawab kepada warganya. Penggunaan infrastruktur yang ada untuk jangka waktu yang lebih panjang dan upaya untuk menjamin bahwa infrastruktur baru yang dibangun merupakan hasil perencanaan dan penganggaran yang lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat, akan menghasilkan penyediaan layanan yang lebih baik, lebih hemat biaya, dan mempererat hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja inventarisasi barang dalam ruangan atau KKI, yakni adalah kertas kerja yang digunakan untuk mencatat semua barang yang terdapat dalam suatu ruangan tertentu pada saat dilakukan inventarisasi dalam rangka penerbitan barang milik negara. Adapun tata cara pengisian formatnya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nomor. Yang kedua, terdapat kode barang. Yang ketiga, terdapat NUP. Yang keempat, terdapat nama barang. Yang kelima, terdapat tahun perolehan. Yang keenam, terdapat merek atau tipe. Yang ketujuh, terdapat jumlah barang. Yang kedelapan, terdapat harga satuan barang. Yang kesembilan, terdapat harga barang. Yang kesepuluh, terdapat kondisi, di mana kondisinya baik. Yang ke-11 rusak ringan, yang ke-12 rusak berat, kemudian yang ke-13 terdapat penguasaan sendiri, yang ke-14 penguasaan pihak ketiga, yang ke-15 ruangan, yang ke-16 yaitu keterangan.
Selanjutnya, wajib disertakan dengan nama, jabatan, NIP, tanda tangan tim inventarisasi. Nah, KKI ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka penerbitan barang milik negara. Kertas kerja inventarisasi ini atau KKI selanjutnya akan diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2022. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Aset Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2022 dan ditujukan tanggal maupun jam yang sudah tertera yang menunjukkan real time. Kemudian kita masuk ke login. Di dalam menu login ini terdapat username and password, di mana saya akan mengisikan username saya sendiri. Oke. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke login. Setelah itu kita disajikan menu dashboard, di mana di sini terdapat input data barang, report, database update, dan juga tanggal maupun jam yang menunjukkan real time. Ya, kemudian kita mencoba untuk menginput data. Nah, dalam input data barang ini terdapat ID barang, kode barang, nama barang, kategori, tahun, NUP, merek atau tipe, jumlah barang, kondisi, penguasaan, perolehan, ruangan, keterangan, harga atau energi, dan gambar barang. Nah, dalam mengisi input data barang ini, kita tentunya mengacu pada referensi ya teman-teman. Nah, referensi kali ini terdapat kode-kode maupun keterangan yang sudah tertera. Oke, selanjutnya di sini juga ada fitur-fitur save, update, dan delete maupun next and previous. Selanjutnya kita mencoba untuk input. Ya, kita akan menginput kode barangnya. Misalkan saya akan menginput kode barang mm.pc. Oke, kemudian kita input juga nama barangnya. Kategori, di sini juga ada beberapa kategori. Kita pilih mebel kayu. Lalu tahunnya kita pilih sesuai tahun yang tertera di KKI yaitu 2019 dengan NUP 1. Lalu merek atau tipe kita isi juga. Ya, selanjutnya terdapat jumlah barang. Lalu kondisi di sini kita juga bisa milih, penguasaan juga bisa milih. Kemudian perolehannya dari pembelian dan ruangannya berada di akademik. Lalu keterangannya yaitu intracomptable dan harganya yaitu Rp937.650. Oke. Kita akan mencoba untuk input barang, gambar barang ya teman-teman. Kita add, kemudian kita masuk ke sini ke menu file, lalu kita input. Nah, ini gambar ini. Oke. Lalu kita open. Kemudian oke. Nah, kemudian kita pencet save. Nah, dalam hal ini kita juga disajikan notifikasi teman-teman bahwa data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Oke, untuk memastikan data ini disimpan atau belum, kita cek di bagian report. Nah, di bagian report ini udah masuk ya teman-teman, bahwasanya MMPC, meja, mebel kayu, gambarnya juga sudah terinput, semuanya sudah terinput, harganya juga, dan di sini juga ada sumnya teman-teman, sum dari harga keseluruhan begitu. Oke, kita lanjut ke untuk mencoba update teman-teman. Oke, untuk mencoba update
kita akan mengupdate gambar ini ya, misal gambarnya salah gitu, kita akan mengupdate, kemudian kita ganti. Nah, ini harus di remove dulu teman-teman, gambar yang salah tadi harus di remove terlebih dahulu, lalu kita tambahkan lagi. Misal saya akan mengganti gambarnya menjadi ini. Oke, kita open, klik OK. Kemudian kita pencet delete. Nah, di sini tertera juga notifikasi update gitu, teman-teman. Kita klik OK. Selanjutnya kita cek di report. Nah, sudah terupdate ya, teman-teman. Gambarnya yang tadi salah jadi benar gitu. Oke, kita coba untuk fitur yang delete, teman-teman. Ya, kita mencoba untuk mendelete ini gitu ya, input data barang yang salah misalnya. Oke, setelah kita delete terdapat notifikasi, kita meyakinkan bahwasanya ini yakin di delete nggak sih, yes or no gitu. Kita pencet yes. Nah, kemudian terdapat notifikasi lagi, data berhasil dihapus, kemudian kita klik OK. Nah, coba kita cek lagi di report. Nah, udah nggak ada kan? Nah, ini udah terhapus ya teman-teman. Oke, kemudian di sini juga terdapat cetak. Cetak itu ada Excel maupun PDF. Kita coba cetak PDF. Nah, ini terdapat ini, yes. Oke, kemudian ini otomatis langsung masuk ke dalam file gitu ya. Kemudian kita klik cetak. Ini juga cetak untuk fitur yang Excel. Ini langsung saja masuk otomatis menyimpan. Nah, kita juga bakalan coba database update gitu ya. Coba kita mengupdate beberapa data. Kita coba yang data kategori. Oke, dalam kategori ini itu kan terdapat mebel kayu, terus mebel logam, elektronik, dan kategori lainnya. Nah, kita coba menambahkan gitu ya. Menambahkan kategori, kita coba menambahkan misal ya, kendaraan gitu ya, kategorinya kendaraan. Oke, kita update dan save gitu. Jadi nanti otomatis kategorinya menambah menjadi kendaraan gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk update database-nya, keterangannya. Kita coba menambahkan misal hilang gitu ya. Udah tinggal save aja gitu. Nah, begitu pula seterusnya kita terdapat data kondisi, data penguasaan, data perolehan maupun data ruangan. Itu juga sama teman-teman kalau misalkan ingin menambahkan atau mengupdate database gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2022. Lalu, kendala pada sistem informasi manajemen aset. Pada sistem informasi manajemen aset yang kami buat, kami mengalami kendala pada bagian search. Kami belum menemukan cara yang tepat untuk menambah fitur tersebut. Jadi, apabila ingin mencari data, dibutuhkan sedikit effort untuk mencari secara manual. Kemudian untuk saran pada sistem informasi manajemen aset, yakni perlunya penambahan fitur search dalam penerapan rancangan sistem informasi manajemen aset supaya memudahkan user untuk mencari data secara cepat dan tepat tanpa harus mencari satu persatu yang mana membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir, terdapat rencana pengembangan sistem informasi manajemen aset selanjutnya. Di antaranya, perlu adanya tahap pengembangan lebih lanjut, yaitu diimplementasikannya fitur search ke dalam sistem informasi manajemen aset. Yang kedua, perlu adanya penambahan kebijakan baru berupa peringatan atau sanksi untuk proyek yang menghilangkan aset. Yang ketiga, perlu adanya sosialisasi kepada user yang baru terkait bagaimana pemakaian sistem informasi manajemen aset yang baik dan benar. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan tentunya semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!